Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas tentang kehidupan setelah kematian. Orang berpikir kalau sudah mati, banyak orang berpikir ya sudah selesailah hidupku. Mati ya mati urusannya. Bahkan ada beberapa penafsiran bahwa ada orang yang mati nanti akan menjadi makhluk lain. Kalau baik ya menjadi manusia, kalau nggak baik jadi makhluk lain. Banyak sekali penafsiran. Tapi kita akan lihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang baru. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan ketemu Tuhan. Tetapi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kekotoran, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan mati dan turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Namanya Hades, dunia orang mati sementara. Suatu hari dunia orang mati, namanya Hades itu, nanti akan dibuang ke lautan api kekal, namanya Gehenna. Sementara orang mati hari ini ditampung di satu tempat namanya Hades. Kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Ini orangnya sangat kaya sekali, hidup dalam kemewahan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan pakai perumpamaan orang kaya ini, karena Tuhan punya maksud dan tujuan untuk supaya orang-orang kaya itu sadar diri dan bertobat. Pengharapannya bukan kepada uang, pengharapannya bukan kepada apa yang dimiliki, jabatannya, tetapi harusnya kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang yang sangat kaya berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ini ada seorang yang miskin, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, dua-duanya mati. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dua-duanya mati, tapi satu di tempat namanya Firdaus, satu lagi di tempat namanya dunia orang mati, di neraka. Kita akan lihat ya, apa hasilnya. Lalu berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Setelah kematian ternyata masih ada kehidupan. Orang mati itu bukan langsung selesai binasa semuanya, is done, finish. Tetapi kita akan ketemu kehidupan yang lain. Kita akan bertanggung jawab. Ini orang kaya setelah mati, dia bisa berseru, artinya dia bisa ngomong. Setelah kematian, di dunia orang mati, orang itu bisa ngomong katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, minta belas kasihan. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dia haus, suruh Lazarus celupin di ujung jarinya ke air, karena sangat kehausan, menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang yang setelah mati, dia di neraka, dia bisa ngomong, dia punya keinginan, dia punya ingatan, karena dia ingat Lazarus, dia pingin ujung jarinya Lazarus celupin ke air untuk nyejukkan di lidahku. Dia punya rasa lapar, dia bisa ngomong, dia punya ingatan, dia punya keinginan, dia merasakan rasa haus. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia memiliki rasa, bisa ngerasain rasa yang sakit di dalam nyala api ini. Ini matinya di dalam Hades loh. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Pasti tentunya ini orang kaya hidupnya nggak benar dan Lazarus hidupnya benar. Makanya dia dapat perlakuan yang berbeda. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Di antaranya dunia orang mati. Ini sebelum adanya kebangkitan. Yesus dibangkitkan dari kuburan. Yesus dibangkitkan dari kematian. Hades,
dunia orang mati, dan Firdaus adanya di bawah. Hanya terbentang, dibatasi namanya jurang maut. Makanya orang kaya itu bisa melihat Lazarus, tapi dibatasi oleh jurang maut. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa. Dia masih punya keinginan. Orang mati itu punya keinginan, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Masih ingat ada ayahnya, ada saudara-saudaranya. Sebab masih ada 5 saudaraku. Dia punya ingatan, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Loh, orang di neraka masih ingat saudaranya, pengen diselamatkan, tapi selesai, sudah telat. Nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Makanya sering saya bilang, lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di muka bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Setelah kematian sudah tidak ada kesempatan bertobat. Orang kaya ini haus, pingin minum, nggak punya daya, dia tetap menderita. Orang ini ngalami penderitaan yang luar biasa. Dia ingat saudara-saudaranya. Orang ini ingat pada keluarganya, supaya ada orang yang memperingati dengan sungguh-sungguh. Dia ingat saudaranya, supaya jangan keluarganya itu masuk ke dalam tempat yang sama seperti dia. Tetapi tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tetapi kata Abraham ayat 29, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dah, kamu nggak usah sibuk ngurusin orang yang hidup. Di bumi ada kesaksian Musa dan para nabi kok. Ada kitab Taurat, ada Injil, ada kebenaran, ada. Kalau mereka nggak mau dengar, ya mereka akan tanggung jawab. Makanya selama hari ini kita dengar firman, kita ngerti kebenaran, kita mau ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, nanti kita akan berurusan dengan Tuhan setelah kematian, dan sudah telat semuanya. Nggak ada jalan keluar kecuali kematian kekal dan penderitaan yang kekal. Bapak Ibu, hari ini kau ngerti kebenaran firman Tuhan, sadar diri bertobat. Kalau tidak, nanti kamu telat bertobat dan sudah lewat masanya kamu mati di dalam kekekalan. Selama kita masih tinggal di bumi ini, dengar firman Tuhan, ditegur, dinasihatin orang, dengar khotbah, atau apapun juga yang menemplak hatimu, harusnya engkau ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Kalau tidak, nanti setelah kematian sudah telat semuanya. Jawab orang itu, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau kita nggak percaya firman, mau dibangkitin orang mati kayak apapun, ya nggak akan percaya. Makanya selama dengar firman Tuhan, sadar diri dan bertobat. Di neraka orang bisa mengingat, merasakan, pingin rasanya tenggorokan yang haus nih minum, dan tapi tidak bisa punya daya dan kekuatan apa-apa. Dia ngalami penderitaan kekal. Dia ngalami penderitaan kekal. Bapak Ibu, kita akan lihat di dunia orang mati itu, orang itu ngalami kehidupan, tapi di dalam penderitaan. Makanya selama tinggal di bumi, kita mau pakai waktu yang ada ini untuk hidup takut akan Tuhan. Di Bilangan 16 ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaannya, mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Kalau hari ini kita mati dipanggil Tuhan, tapi kita nggak didapatin benar di hadapan Tuhan, engkau akan turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, ngalami penderitaan seperti orang-orang kaya itu. Kalau kita meninggal di dalam Kristus, kita akan ketemu Tuhan di Firdaus
sebelum adanya kebangkitan Yesus Kristus, orang mati yang benar dan orang mati yang nggak benar hidupnya ada di bawah. Tetapi setelah kebangkitan Yesus dari kematian, orang-orang yang sudah mati itu dibangkitkan bersama-sama Kristus di kerajaan Allah. Kita akan lihat ya hari ini. Coba buka di Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga sekarang selain daripada yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu bisa nanti lihat ketika Yesus disalibkan, ketika di sampingnya ada dua orang, kanan dan kiri, dan satunya lagi, kalau engkau percaya kepadaku, hari ini engkau akan di Firdaus bersama-sama aku. Firdaus hari ini ada di surga, adanya di atas. Kita lihat ya, kita akan lihat sekarang buka di Bilangan 16 ayat yang ke-33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Bapak Ibu, di neraka orang atau di Hades, ini dunia orang mati itu namanya Hades atau Seoul, tempat penampungan orang mati sementara. Nanti ini dunia orang mati ini akan dilemparkan ke lautan api belerang bersama dengan antikristus, iblis, setan roh jahat, dan para nabi palsunya akan mengalami penderitaan kekal di lautan api belerang yang mengerikan itu. Di kitab Wahyu jelaskan seperti itu. Jadi hari ini kalau ada orang yang masih berdosa, nggak hidup di dalam kebenaran, hari ini meski sadar diri bertobat, ambil keputusan untuk ngikut Tuhan, belajar berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu meski belajar di seluruh kitab Galatia, di kitab Roma, di Efesus, itu ada perbuatan-perbuatan daging. Di Matius, di Lukas, Markus juga jelaskan semuanya. Ada perbuatan-perbuatan daging yang kalau dilakukan dan tidak bertobat, tidak berubah, kita nggak akan dapat bagian dari kerajaan Allah. Artinya kita akan menderita di dalam dunia orang mati, dan ujungnya kita akan menderita kekal. Seperti apa yang dialami oleh orang kaya itu. Tetapi Lazarus berada di Firdaus, di pangkuan Abraham hari ini. Bahagia hidupnya bersama Tuhan. Sekarang kita setiap hari diperhadapkan. Kita ini mau pilih apa? Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih hidup dalam kekekalan atau kita hidup di dalam kematian? Harusnya kita memilih hidup di dalam kekekalan. Kita harusnya memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-14. Ini orang kalau mati di luar Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran. Kita baca di ayat yang ke-9 ya. Yesaya 14 ayat yang ke-9. Dunia orang mati yang di bawah gemetar menyongsong kedatanganmu. Ini orang mati, kalau hidupnya nggak benar di dalam Tuhan, ini kalau ada orang yang mati, dan orang itu akan disongsong. Dan arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja-raja bangsa-bangsa, dibangunkan dari tahta mereka. Ini orang-orang yang terkenal, raja-raja yang jahat, orang yang sudah mati di masa lalu, yang sangat kejam sekali. Ketika ada seorang mati, dia akan dibangkitkan dari tahta kematiannya, dari tahta mereka, untuk menyongsong orang yang mati tersebut. Ayat yang ke-10, sekalian mereka mulai berbicara. Apalagi kalau yang mati itu orang Kristen. Loh, kamu dulunya orang benar, dulunya anak Tuhan, kamu kok luar biasa dulunya melayani. Loh, kok sekarang kamu sama seperti kita masuk ke sini? Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Oh, kamu dulu pelayanan, oh, kamu dari pendeta, hebat. Kamu pemain musik, kamu di jemaat yang takut akan Tuhan, kasih persembahan gede, sering kasih berkat kepada pendeta. Loh, kok ternyata kamu jadi lemah imanmu, kok kamu masuk ke tempat sini, jadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemagahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, dan ujungnya, Bapak Ibu mesti lihat, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu.
Bapak Ibu, nanti di neraka akan mengalami seperti itu. Kalau kita hari ini hidupmu nggak takut akan Tuhan, nggak hidup di dalam kebenaran, ujungnya kita akan mati di dalam kematian yang kekal. Jangan dipikir setelah kita mati semuanya sudah selesai. Ada bagian yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yakin nggak kita hari ini hidup benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hidup di dalam dosa? Jangan dipikir kalau kita udah mati ya selesai semuanya. Maka orang berpikir banyak karena ngadapin masalah yang berat, akhirnya menghabisin hidupnya dengan menghabisi nyawanya. Dipikir sudah selesai, tetap akan bertanggung jawab. Kalau engkau mati di luar Tuhan, engkau akan ketemu kematian kekal. Turun ke bawah, ke dunia orang mati, di mana ada ratap dan keretak gigi. Tapi kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau akan menikmatin kekekalan, hidup bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau engkau mati di dalam kekekalan, hidupmu akan menderita loh. Bapak Ibu bisa lihat ya, di dunia orang mati ada spring bed. Di dunia orang mati ada kasur. Di ayat yang ke-11, Yesaya 14, ayat yang ke-11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Lapik tidurnya adalah ulat-ulat, dan cacing-cacing ini sebagai selimutnya. Makan dagingmu, mengalami penderitaan, dan engkau akan mengalami penderitaan yang luar biasa nih. Bapak Ibu, hari ini kita mesti sadar diri. Kalau ada yang nggak benar, kalau ada didapatin hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sadar diri, bertobat, minta hikmat sama Tuhan untuk bisa mengambil keputusan dengan benar. Apapun itu, kau masih punya kebiasaan berdosa, udah tahu dosa, itu tetap kau lakukan hari ini, ambil keputusan untuk bertobat. Nanti kalau sudah mati, kesempatanmu bertobat sudah selesai. Makanya Bapak Ibu, selama engkau dengar firman hari ini, ambil keputusan, sadar diri untuk bertobat dan berubah. Ngikut Tuhan, jalan sama Tuhan, nikmatin Tuhan. Biar semakin hari hidup kita ini berjalan dalam kebenaran. Makanya perlu disampaikan firman, perlu dengar firman, perlu kasih makan firman manusia kita ini, supaya semakin hari hidup kita semakin diubahkan, hidup kita semakin hari semakin dipulihkan, hidup kita semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini kita hanya sibuk ngejar dengan perkara-perkara jasmani, kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita, dan kita tidak perlu merasa butuh Tuhan, ujung hidupmu nanti akan nyesal untuk selama-lamanya. Karena kita akan bertanggung jawab dari semua yang kita kerjakan dan lakukan. Kita harus fokusnya bukan hanya sekedar apa yang kita harus kejar di muka bumi ini. Harusnya kita kejarnya yang sifatnya kekekalan, bukan sifatnya yang materi dalam bumi ini. Kita harus mengejarnya kekekalan dengan segala apapun yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Semakin hari kita harus beri untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang nggak peduli dengan dosa dan pelanggarannya. Orang bisa melakukan dosa dan pelanggaran semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Bisa memilih dosa, memilih hal yang menyenangkan dagingnya. Nanti, kalau sudah selesai waktumu, engkau akan ketemu kematian dan engkau akan bertanggung jawab. Orang berpikir umurnya masih panjang, padahal umur tidak pernah tahu. Kalau hari ini engkau masih melakukan kejahatan, jangan berpikir umurmu panjang. Bagaimana kalau tiba-tiba kau sudah melakukan dosa dan tiba-tiba dipanggil Tuhan? Benar nggak bisa bertanggung jawab? Benar nggak kita ini ketemu Tuhan? Yakin nggak kamu hari ini kalau meninggal dipanggil Tuhan mendadak ketemu Tuhan? Pastikan kau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bereskan hatimu dan hidup takut akan Tuhan. Jangan hanya ngejar kepuasan daging dan kepuasan duniawi. Seakan-akan daging ini harus dipuaskan dengan segala macam kesenangan, sekalipun yang kita kejar itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti toh ujungnya kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pakai hidup yang ada ini dengan penuh tanggung jawab untuk nyenengin hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan.
bukan untuk mengejar kepuasan daging, bukan untuk mengejar kepuasan diri, dan ujungnya akan membinasakan kita. Bapak Ibu, nanti baca seluruh kitab Galatia, kitab Roma. Itu perhatikan semua perbuatan daging itu hanya membuat kita akan dibinasakan, tidak ketemu Tuhan. Banyak orang Kristen, mentang-mentang sudah jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, tiap minggu rajin ibadah ke gereja, dia pikir sudah selamat. Bagaimana mungkin selamat kalau hatinya jahat, penuh kepahitan, tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kesucian? Apa yakin benar mati ketemu Tuhan? Dan kita ini bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan loh. Kita bertanggung jawab dengan semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Bapak Ibu bertanggung jawab dengan semua tindakanmu. Engkau sendiri tiap hari menghadap Tuhan, engkau akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa nggak mikirin lah mati masih umurnya masih lama, mati masih lama. Yakin umurmu masih lama. Bagaimana engkau dipanggil mendadak? Apa benar kita ini bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan ketemu Tuhan? Atau malah kita ke bawah, ketemu namanya kematian kekal. Di dunia orang mati, Bapak Ibu tadi lihat apa yang dialami di dunia orang mati. Mereka masih bisa merasakan, mereka masih bisa mengingat, bisa ngomong, punya keinginan, dan mengalami penderitaan yang luar biasa sekali. Kita mau semua yang dengar firman ini, saya berdoa suatu hari dapat menjadi orang yang berkenan dan ketemu dengan Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Kita mau dedikasikan hidup kita selama tinggal di bumi ini untuk Tuhan, untuk menyenangin Tuhan. Bukan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu kita. Toh nggak ada gunanya. Buat apa? Kita ngejar biar kelihatan pintar di hadapan orang, kelihatan suci di hadapan orang, kelihatan benar di hadapan orang. Tapi apa yakin kita ini benar di hadapan Tuhan? Yang kita kejar bukan hanya terlihat baik di hadapan manusia. Kita mau didapati menjadi orang yang berkenan, nyenengin hati Tuhan. Suatu hari kita bertemu Tuhan dan bisa mempertanggungjawabnya dengan baik. Dan didapati menjadi hamba yang berkenan dan dipersilahkan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Bukan malah turun ke bawah ke dunia orang mati. Ngalami penderitaan. Nanti kita akan bahas tentang neraka lebih detail lagi. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-16 ini sudah mengerikan. Jadi mengerikan. Apalagi kalau kita buka ayat-ayat yang lain. Orang di neraka mengalami penderitaan yang luar biasa. Sekali masuk neraka, tidak ada jalan keluar. Sekali engkau mati di dalam kematian kekal, sudah nggak ada jalan keluar. Makanya, selama Tuhan masih percayakan hidup ini, bertobat, sadar diri, kasih Tuhan, cintai Tuhan, nomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga. Artinya kalau engkau masih dengar firman ini, Tuhan masih beri kesempatan untuk hidupmu berubah, menjadi serupa dengan gambarannya. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini membuat hatimu semakin hidup takut akan Tuhan. Respek dan hormat sama Tuhan. Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka. Karena kita mengasihi, benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mencintai pasangan kita, kita akan menghormatin pasangan kita. Kita akan menghormatin pernikahan kita tetap kudus. Kita nggak mau cemarin pernikahan kita dengan perzinahan, perselingkuhan, dan hal yang najis dan kotor. Kita akan tetap hormatin pasangan kita. Bukan kita takut dengan pasangan kita, tapi karena kita hormatin dia. Sama, kalau kita menghormatin Tuhan, mencintai Tuhan, bukan karena kita takut hukumannya. Karena memang kita harus menghormati dan mengasihi Tuhan. Hari ini, taruh respek dan hormatmu. Bukan karena engkau takut masuk neraka. Naik level lebih lagi. Karena kita ingin mencintai Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Saya berdoa, firman ini tembus sampai ke kedalaman batinmu. Dan kau bisa ngambil keputusan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba terpahat dalam loh batin kami, menjadi kehidupan. Memberkatin kami, mengubahkan kami, membawa kami semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bawa terus supaya hidup kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan murnikan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh.
Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe neme pipiana mata. Inna mata karala bashente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mete mende bikene mete pepe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat.
seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I